Ini latar belakangnya. Jadi tidak ada tendensi doktrin, tidak ada tendensi Kristen di sini, nggak ada. Murni, nggak ada dogma di sini, nggak ada doktrin. Kata ini perkara terjadi pada bangsa Yahudi, bukan terhadap bangsa Islam, bukan juga terhadap bangsa Kristen. Bukan. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Sebab dia adalah imam besar pada tahun itu. Sebagai imam besar kemudian beliau berkata, imam kepala, bukan pendeta, bukan pastor yang ngarang-ngarang cerita, tapi imam kepala memutuskan perkara. Apa kata beliau? Kalian tidak insaf, kalian tidak tahu apa-apa. Adalah lebih baik satu orang Yesus mati daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Dasar pijakannya itu hanya karena takut bangsanya dirampas oleh penjajah Romawi. Loh, kok bisa kayak gitu? Yes, Anda lewat, pendeta lewat, lulusan STT lewat, S2, S3, S4, S5, S tontong dari teologi Kristen lewat semuanya. Kenapa? Karena yang bernubuat ini adalah imam kepala tertinggi. Saya yakinkan orang-orang ini akan diludahi mentah-mentah oleh orang Yahudi. Gak ada cerita itu. Bang Zuma benar bahwa Yesus harus mati demi dosa manusia adalah tidak benar. Ajaran demikian muncul puluhan atau ratusan tahun setelah Yesus tiada. Semua itu hanya ajaran teologis yang terutama berasal dari tafsir para penulis Perjanjian Baru, terutama Paulus dari Tarsus, dan kemudian dikembangkan oleh tradisi gereja. Dalam Yohanes 18 ayat 14, menurut imam besar Yahudi Kayafas disebutkan alasan penyaliban Yesus, karena bangsa Yahudi takut pada bangsa penjajah Romawi, sehingga mereka lebih baik mengorbankan Yesus dan bangsa Yahudi selamat. Gimana kalau salah satu peristiwa paling sakral dalam sejarah, ternyata akarnya adalah sebuah perhitungan politik yang dingin? Nah, hari ini kita akan coba bedah penyaliban, tapi bukan dari sisi teologisnya ya, melainkan sebagai sebuah drama perebutan kekuasaan yang, wah, penuh intrik. Oke, biar kita semua bisa ngikutin alur argumen ini, kita akan pecah jadi 6 bagian. Kita mulai dari apa sih motif politik murninya, terus kita lihat apa pemicunya, gimana cara berpikir para politisi waktu itu, sampai nanti, di akhir, ada satu pertanyaan besar yang bisa kita renungkan bareng-bareng. Oke, jadi untuk bagian pertama ini, coba deh kita singkirkan dulu semua makna teologisnya sejenak. Anggap aja kita ini penguasa pada zaman itu. Pertanyaannya jadi sangat-sangat praktis kan? Kenapa orang ini harus disingkirkan? Apa motif politiknya yang paling dasar? Nah, menurut analisis ini, keputusannya tuh bukan hasil konspirasi yang direncanakan bertahun-tahun loh. Sama sekali bukan. Justru, semua ini dipicu oleh satu kejadian spesifik, satu momen yang tiba-tiba bikin para elit penguasa panik luar biasa. Momen krusial yang dimaksud adalah kebangkitan Lazarus. Nah, ini kan bukan mujizat biasa ya, bukan cuma menyembuhkan orang sakit, ini membangkitkan orang mati. Ini demonstrasi kekuatan yang nggak main-main. Coba bayangin deh dampaknya. Seseorang dengan kekuatan seperti itu, wah, bisa dengan gampang banget mengumpulkan massa kan? Dan bagi para penguasa, kerumunan massa yang loyal pada figur lain, itu jelas ancaman nyata. Dan yang menariknya, argumen ini tuh bukan spekulasi kosong. Buktinya diambil langsung dari Injil Yohanes, di mana ketakutan para elit ini terekam jelas banget. Mereka bilang begini, kalau kita biarkan dia terus begini, semua orang akan percaya sama dia. Dan nanti orang-orang Roma akan datang merampas tempat suci dan bangsa kita. Dengerin deh kalimat itu. Ini murni pernyataan ketakutan politik kan? Bukan teologis. Kalau kalimat tadi kita bedah, kita bisa lihat ada 3 ketakutan yang sangat duniawi, sangat politis. 1, takut kehilangan pengaruh dan jabatan pribadi mereka. 2, dan ini yang paling besar, takut akan intervensi brutal dari Roma. Dan yang ketiga, ya simpel aja, mereka ingin mempertahankan status quo, mempertahankan kekuasaan yang udah mereka punya. Nah, di tengah-tengah kepanikan inilah, muncullah sang imam besar, Kayafas. Penting untuk dicatat, dalam pembacaan ini, dia nggak dilihat sebagai seorang nabi yang lagi menyampaikan wahyu ilahi. Bukan, dia dipandang sebagai seorang politisi yang lihai, yang lagi dihadapkan pada sebuah pilihan yang luar biasa sulit. Jadi,
Ketika Kayafas ngomong, lebih baik satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa, menurut analisis ini, itu sama sekali bukan nubuat ilahi. Itu adalah sebuah kalkulasi politik yang dingin dan tajam. Sebuah manuver real politik untuk mencegah kehancuran total bangsa mereka di tangan Romawi. Nah, disinilah letak perbedaan kuncinya. Di satu sisi, kita punya interpretasi teologis soal pengorbanan ilahi. Tapi, di sisi lain, kita punya strategi politik yang, ya, brutal tapi pragmatis. Korbankan satu orang demi menyelamatkan banyak orang. Cara berpikir mereka sangat praktis. Orang ini mengancam kelangsungan hidup kita semua. Bahkan, cara eksekusinya sendiri, yaitu penyalipan, itu adalah sebuah pesan politik yang kuat. Perlu diingat, penyalipan itu bukan hukuman standar Yahudi. Itu adalah ciri khas Romawi, metode mereka untuk menghukum para pemberontak politik. Ini tuh semacam tontonan horor publik yang sengaja dirancang untuk mengirim pesan yang sangat jelas. Jangan coba-coba melawan kekaisaran Romawi. Dan ternyata pola seperti ini, di mana seorang figur spiritual karismatik dianggap sebagai ancaman oleh penguasa, bukanlah hal baru. Analisis ini juga nunjukin adanya paralel naratif dalam kisah lain, contohnya di dalam Al-Quran, di mana mujizat Isa juga memicu ketakutan dan konspirasi di kalangan elit saat itu. Jadi ini semacam pola yang terus berulang dalam sejarah manusia. Oke, sekarang kita masuk ke bagian argumen yang paling filosofis nih. Gimana caranya kita memisahkan antara penyebab sebuah peristiwa terjadi secara sejarah dengan makna teologis yang kemudian kita berikan pada peristiwa itu? Ini dua hal yang berbeda, dan perbedaannya krusial banget. Supaya perbedaan yang agak abstrak ini jadi gampang dipahami, analisis ini pakai sebuah analogi modern yang menurut saya sangat kena, analogi kecelakaan mobil. Coba kita bayangin ada kecelakaan mobil. Penyebab historisnya atau laporan polisinya itu jelas. Pengemudinya ngantuk, remnya blong, jalannya licin. Itu fakta-fakta di lapangan. Tapi makna teologisnya bisa beda lagi. Mungkin bagi keluarga yang beriman, ini adalah kehendak Tuhan, ini ujian, atau cara Tuhan memanggilnya pulang. Nah, yang penting di sini, kedua penjelasan ini, fakta dan makna, bisa ada barengan, tanpa harus saling meniadakan. Nah, sekarang kita terapkan logika yang persis sama ke peristiwa penyaliban. Laporan polisinya atau penyebab historisnya adalah motif politik Sanhedrin. Mereka takut sama intervensi Roma. Sementara itu, doktrin penebusan dosa itu menjadi makna teologis yang dilekatkan pada peristiwa ini oleh para pengikutnya di kemudian hari. Oke, setelah berhasil memisahkan antara penyebab sejarah dan makna teologis, analisis ini nggak berhenti di situ. Dia melangkah lebih jauh lagi. Kerangka berpikir yang sama dipakai untuk mempertanyakan doktrin-doktrin lain yang muncul belakangan. Caranya dengan menggunakan sesuatu yang disebut argumen dari keheningan. Pertanyaannya jadi sangat provokatif. Bunyinya kira-kira begini. Kalau doktrin seperti Trinitas itu memang sangat-sangat penting untuk keselamatan, kenapa Yesus sendiri tidak pernah menjelaskannya secara gamblang dan eksplisit? Kenapa justru ada keheningan di topik-topik yang katanya paling fundamental ini? Ini jadi kontras banget kalau kita bandingkan misalnya dengan Perjanjian Lama. Di kitab Kejadian, Tuhan digambarkan sampai mau berdialog panjang lebar sama Kain, cuma untuk membahas satu dosa pribadi. Detail banget kan? Analogi modernnya mungkin kayak gini. Coba bayangin seorang CEO meluncurkan sebuah produk yang super revolusioner yang bakal mengubah dunia. Tapi dia nggak pernah sekalipun ngejelasin cara kerja produk itu. Aneh banget kan? Rasanya janggal. Dan untuk memperkuat poin ini, analisisnya nunjukin data dari Perjanjian Lama. Di sana, klaim keilahian yang langsung seperti "Akulah Tuhan" itu muncul hampir 200 kali. Sebuah penegasan identitas yang sangat jelas dan diulang-ulang terus. Nah, angka ini kemudian dikontraskan dengan Perjanjian Baru, di mana argumennya adalah kita tidak akan menemukan satupun kalimat dari Yesus yang secara identik dan eksplisit berbunyi, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Oke, kita udah ngikutin alur argumen yang cukup panjang dan kompleks ya, mulai dari intrik politik murni di Yerusalem sampai ke pertanyaan filosofis tentang keheningan dalam teks-teks suci. Jadi kalau kita rangkum lagi ya alurnya, pertama ada ketakutan politik yang jadi pemicu. Kedua, konteks sejarah Romawi memperkuat motif itu. Ketiga, kita pisahkan antara penyebab historis dengan makna teologis. Dan terakhir, keheningan dalam teks dipakai untuk mempertanyakan doktrin-doktrin yang muncul belakangan. Dan semua ini akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan penutup yang paling mendasar untuk kita semua. Ketika kita membaca sebuah kisah suci, di mana sebenarnya kita harus menarik garisnya? Di mana batas antara sejarah dan teologi?
antara motivasi manusiawi dari orang-orang di dalam cerita itu dengan makna ilahi yang kita sematkan pada tindakan mereka? Sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.